Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nadila Zuliati, NIM 026. Saya Sri Fahmi Mahfiroh, NIM 003. Saya Sony Indrawan, NIM 010. Saya Ivan Naraya, NIM 019. Saya Miftahul Solehah, NIM 022. Saya Vinadi Melita. Ya, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai review pertunjukan yang telah kami review. Yang pertama, kami ada review pertunjukan mengenai drama tradisional yang berjudul Joko Dolok. Dan yang kedua, kami mereview drama pertunjukan mengenai drama modern, yakni Janji Senja. Untuk yang membahas mengenai drama tradisional mengenai Joko Dolok, dipersilahkan. Drama tradisional Ludruk Joko Dolok. Pada pementasan tersebut dibawakan oleh komunitas Ludruk Jakarta dengan cerita yang berjudul Joko Dolok. Joko Dolok merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Yang konon ceritanya merupakan sebuah patung dari pangeran yang bernama Jaka Taruna, putra dari Adipati Kediri. Cerita ini bermula saat Pangeran Situbondo, putra Adipati Cakraningrat dari Kadipaten Madura, yang ingin meminang Purbawati, putri Adipati Surabaya, yaitu Jayeng Rono. Namun Purbawati ingin menolaknya karena ia telah mencintai Joko Taruno. Ia menolak secara halus lamaran tersebut karena mengingat ayahnya dengan ayah Pangeran Situbondo bersahabat baik. Karena itu Purbawati memberikan sebuah persyaratan yang sangat berat, yakni Pangeran Situbondo harus mendapat alas Fitri, alas di wilayah Surabaya yang terkenal angker. Dan Pangeran Situbondo pun menyanggupinya. Sementara itu, Joko Taruno putra dari Adipati Kediri juga melamar Purbawati, sehingga ia juga diminta Purbawati untuk membabat alas sebagai syarat untuk mempersuntingnya. Joko Taruno ikut membabat alas di lokasi yang berdekatan dengan alas tempat Pangeran Situbondo, dan saat mereka berdua bertemu, terlibat pertikaian hingga Taruno terlempar di sebuah pohon dan tidak dapat terlepas. Namun kemudian ditolong oleh Joko Jumput, seorang pemuda desa. Kemudian Joko Taruno meminta bantuan Joko Jumput untuk mengalahkan Pangeran Situbondo dengan berjanji akan mengabulkan sebuah permintaan Joko Jumput jika berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo. Dengan cemeti sakti Gumbala Geni, Pangeran Situbondo berhasil ditaklukkannya. Kemudian Joko Taruno melapor kepada Adipati Jayeng Rono bahwa dia telah berhasil melumpuhkan Pangeran Situbondo dengan menunjukkan keris dan kudeng milik Pangeran Situbondo. Tiba-tiba Joko Jumput datang mengaku telah menaklukkan Pangeran Situbondo. Adipati Jayeng Rono pun kebingungan. Kemudian meminta bukti kepada Joko Jumput bahwa ia telah menaklukkan Pangeran Situbondo. Joko Jumput pun memperlihatkan cemeti sakti Gumbala Geni yang digunakannya untuk menaklukkan Pangeran Situbondo. Namun Joko Taruno tetap kekeh bahwa dialah yang telah menaklukkan Pangeran Situbondo. Karena bingung, sebab keduanya memiliki bukti telah menaklukkan Pangeran Situbondo, Adipati Jayeng Rono pun berkata bahwa siapa yang disabit cambuk Gumbala Geni milik Joko Jumput ini tidak bereaksi apa-apa, maka ia yang akan mempersunting putrinya. Namun jika terjadi sesuatu, maka ia dianggap gugur. Dan hal tersebut terjadi saat Joko Taruno disabit cambuk Gumbala Geni milik Joko Jumput, ia berubah menjadi sebuah patung, yang berarti dia telah berbohong, dan ucapan Adipati Jayeng Rono pun menjadi sebuah kutukan. Selanjutnya adalah hal yang menarik dalam pagelaran Ludruk Cerita Joko Dolok, yaitu masih menggunakan bahasa Jawa krama inggil dan alus untuk menghargai budaya Jawa yang tetap harus dilestarikan hingga sekarang ini. Selain itu, agar tidak diambil oleh bangsa asing karena mereka cenderung apa yang menjadi mahkota Indonesia diambil olehnya. Selain itu, antara musik dengan naskah sangat berkesinambungan. Aktor tidak bingung bagaimana cara mengekspresikan mimiknya meskipun drama tradisional identik dengan tidak membaca naskah. Jadi, apa yang dikatakan sutradara dapat ditangkap langsung oleh aktor. Selanjutnya,
Nah, untuk mengenai amanat ataupun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Joko Dolog itu, janganlah kita membiasakan diri untuk berbohong. Karena jika kita berbohong, kita akan kembali berbohong untuk menutupi kebohongan kita sebelumnya. Bagaimanapun juga, kebohongan itu akan terbongkar. Karena serapat-rapatnya bangkai itu ditutupi, niscaya bau busuknya akan tercium pula. Selanjutnya, Baik, unsur intrinsik dalam drama tradisional meliputi yang pertama adalah tema Joko Dolog. Plot tahap awal pada saat Adipati Jayangrana dan Jaka Taruna melamar Purwawati. Tahap tengah yaitu permasalahan muncul ketika Pangeran Situbondo bertemu dengan Jaka Taruna, tetapi Jaka Taruna terlempar di sebuah pohon dan tidak bisa keluar. Setelah itu ditolong dengan Joko Jumput. Tahap penyelesaian. Alhasil yang dipilih oleh Purwawati yaitu Joko Taruna dan telah disetujui oleh orang tua mereka setelah membunuh Adipati Gajah Situbondo. Tetapi Jaka Taruna menjadi batu karena telah berbohong. Yang membunuh bukan Jaka Taruna dan yang membunuh adalah Joko Dokon menggunakan pecut, dan ternyata yang berbohong adalah Jaka Taruna. Akhirnya Joko Dokon lah yang berhasil menaklukkan Purwawati. Penokohan Joko Taruna, Purwawati, Putri Adipati Cakraningrat. Joko Taruna adalah putra Adipati Kediri, Purwawati putri dari Adipati Jayangrono, dan Putri Adipati Cakraningrat adalah Pangeran Situbondo. Bahasa Kromo Inggil dan bahasa Ngoko Alus dicampur. Setting tata lampu sudah baik, berkesinambungan dengan panggung dan tokoh mulai dari cerah hingga redup. Tata cahaya sudah baik karena mulai dari pembuka, moderator hingga menyanyi dan menari remo, cahaya sudah tertata dengan rapi. Bagaimana masuknya cahaya seperti redup dan diterangkan sampai dengan isinya. Itu pun menjadi bagus karena berkesinambungan. Tata rias antara lampu dan make up untuk penari remo sudah baik. Make up tidak terlalu menor dan sedikit dipertebal agar kelihatan. Tata panggung, background-nya juga pas dan memakai alat dan bahan seperti celurit. Terima kasih. Selanjutnya untuk drama modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai drama modern Janji Senja karya Taufan Nalisa Putra, dan saya akan membacakan sedikit sinopsisnya. Cerita dimulai ketika di waktu senja ada seorang ibu yang selalu duduk di depan rumahnya untuk menanti kembalinya sang suami yang tidak tahu kapan akan kembalinya. Cerita-cerita mengenai ayahnya setiap hari selalu didengarnya. Sang ibu selalu mengatakan bahwa ayahnya sudah berjanji kepadanya untuk datang pada saat senja. Hingga pada akhirnya sang anak sudah mulai kehilangan rasa kepercayaan mengenai kembalinya sang ayah. Ia sudah pasrah dan tidak yakin mengenai ayahnya, apakah ia masih mengingat ia dan ibunya. Hari berganti pun berlalu. Sang anak pada suatu ketika diterima bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di kota. Ia sangat bangga dan senang sekali ketika diterima oleh perusahaan tersebut. Hingga saat ada kesempatan, sang anak pun meminta kepada ibunya mau diajak tinggal bersamanya di kota, menetap di rumah dan masih ingin menanti kembalinya sang suami. Pada suatu ketika, anaknya yang sudah bekerja di kota tiba-tiba datang menjenguk ibunya di rumah. Ketika sampai di rumah, ia mengobrol kepada ibunya. Pada obrolan tersebut, sang anak ingin menyampaikan bahwa ia ingin untuk menikah. Sang ibu pun kaget. Dan akhirnya ia merestui dan menyuruh anaknya untuk meminta restu kepada ayahnya. Sang anak pun terdiam dan berdiri menghadap senja. Sang ibu pun membujuk anaknya untuk tinggal beberapa hari di rumah karena sang ibu yakin bahwa suaminya akan datang di waktu senja. Setelah sang anak tinggal dan menunggu beberapa hari di rumahnya, sang anak mulai meninggalkan ibunya. Perihal sang suami, si anak sudah menunggu untuk mulai menikah. Ia sudah bosan menunggu ayahnya yang tidak kunjung datang. Akhirnya ia pun meninggalkan ibunya yang masih berpegang teguh menanti suami tercintanya. Sudah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya ada tema. Tema yang diangkat dalam pementasan ini adalah kesetiaan tanpa kelogisan berpikir istri yang selalu menunggu kepulangan suami yang sudah belasan tahun tak kembali dan tidak pernah mengunjungi sama sekali. Tema ini dibungkus dengan cerita yang menarik untuk disaksikan, yaitu dalam bingkai permasalahan keluarga. Dan teater ini cukup menggambarkan kesetiaan hingga akhir hayat yang sia-sia. Lalu ada tokohnya itu ada ibu, itu tokoh utama, dan tokoh mayornya ada anak dan ibu, dan tokoh minornya ada ayah. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan dari drama Janji Senja. Yang pertama adalah tata rias. Tata rias dari drama modern Janji Senja yang digunakan yaitu cukup bagus dan sederhana, karena mampu membantu pemain dalam menampilkan karakter yang dibawakannya serta make up yang sederhana sesuai dengan karakter pemainnya. Yang kedua, tata cahaya. Tata cahaya dari drama modern Janji Senja yang digunakan yaitu kurang bagus karena lebih menggambarkan suasana malam, cahaya yang hanya berfokus pada titik saja, tidak menyebar ke seluruh panggung pentas. Yang ketiga adalah tata busana. Tata busana dari drama modern Janji Senja yang digunakan yaitu sudah sesuai dan tidak berlebihan. Cukup menggunakan pakaian biasa dan sopan. Dan sudah cukup untuk mengaku anak dan ibu. Dan yang terakhir tata suara. Tata suara dari drama modern Janji Senja yang digunakan yaitu sangat jelas dan mudah didengarkan. Lalu musik pengiringnya bagus dan sukses menciptakan suasana cerita yang dibawakan oleh pemain. Namun sedikit ada kekurangan dalam bagian pengiring musiknya, yaitu sedikit terlalu lama sehingga dapat membuat penonton sedikit bosan. Dan yang terakhir, dari segi penonton dari drama Janji Senja ini adalah seluruh mahasiswa FIP, yaitu dari Universitas Jambi. Untuk selanjutnya, sekian dari saya penjelasan mengenai review drama modern dan drama tradisional. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadilah penjelasan sedikit mengenai review drama tradisional mengenai Joko Dolok dan drama modern mengenai Janji Senja dari kelompok 7. Sekian lebihnya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.